Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin membuat sebuah tutorial membuat website CRUD dengan menggunakan Laravel Filament. Oke, langsung saja kita membuatnya. Kita harus buka folder. Jika kalian belum mempunyai Composer, maka kalian harus download dulu di Chrome atau di mana. Terserah kalian mau download. Habis itu kalau sudah download, kita akan membuat sebuah folder dengan menggunakan Composer itu. Kita langsung membuat saja sebuah foldernya. Kita buka, karena ini tugas, jadi sekalian juga ini tugas, membuat tugasnya juga. Kita membuat foldernya itu di folder Laravel. Nah, pertama-tama kalian harus membuka di sini nih sebuah navbar, dan pencet aja di hapus, terus ketik cmd untuk menampilkan sebuah terminal. Dan pertama-tama kalian harus membuat folder dengan komen, yaitu composer create min project, terus ini tulis laravel slash laravel lagi laravel, lalu nama folder yang akan dibuat. Kalau di sini saya ingin membuat foldernya tentang buah, jadi saya di sini nulis buah, langsung kita enter aja. Dan sini kita harus menunggu installing untuk membuat foldernya. Di sini agak cukup lama, mungkin ya sekitar 2 menitan. Sambil menunggu, saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu dengan Composer ini kita bisa lebih mudah atau lebih cepat dalam membuatkan sebuah CRUD Laravel. Jadi ini apa ya, lebih simpel aja gitu, biar lebih simpel dan lebih tidak menghabiskan banyak waktu untuk membuat CRUD. Kita nunggu dulu ya, menunggu. Mungkin ini videonya bakal sekitar gak langsung selesai, jadi kita akan membagi dua video, dan yang ini kita akan membuatnya sampai ke dashboard saja, nanti dilanjutkan lagi mungkin besoknya untuk melanjutkan sampai ke CRUD terakhir dari hasilnya yang kita akan buat. Sebentar, kita nunggu dulu. Nah, ini udah selesai ya, maksudnya kalau gini udah selesai installing komposernya untuk membuat foldernya. Oke, kita langsung cek dulu cd. Nah, di sini kita harus nulis folder apa yang tadi kita tulis, yaitu kita nulis buah. Itu kita untuk menampilkan website Laravelnya, kita harus nulis php artisan serve. Ini itu untuk melihat hasil dari Laravelnya itu aktif atau enggak. Oke. Dan ini yaitu untuk uh, mengecek Laravelnya itu aktif atau enggak, yaitu untuk kontrol klik untuk ngeceknya. Dan di website ini kita udah aktif nih Laravelnya, kita skip aja dulu. Dan selanjutnya yaitu kita membuat uh, membuka foldernya di Visual Studio Code. Oke, agak loading dulu. Wait. Oke. Nah, kita buka folder tadi, kita klik file, lalu open folder. Nah, kita akan cari ininya, foldernya yang tadi dibuat, ditaruh di mana, yang kita buat buka materi. Nah, ini tadi yang kita buat di sini. Nah, ini folder yang tadi kita buat, yaitu buah. Klik buah, terus select folder. Oke. Nah, ini kita sudah membuat foldernya yang tadi dengan Composer. Lalu kita buat
yaitu file storage. Ya, kita buka terminal dulu dan ketik php artisan storage. Nah, sini titik 2, terus kita tulis link di sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, storage ini kita bisa lihat di sini di folder publik. Kita lihat nih ada storage yang tadi kita buat dengan terminal. Nah, jika kalian menggunakan MySQL, maka sini diganti, yaitu di env-nya untuk menyambung ke database. Dan yang ini, yang warna hijau ini, ya diaktifkan lagi, yaitu dihilangkan tanda pagarnya ini kalau kalian menggunakan MySQL. Oke, lanjut ke pembahasan. Kan tadi kita sudah membuat storage ini. Kita akan membuat sebentar, kita lihat dulu apa yang kita buat. Sebentar. Kita website tata caranya. Tadi kan kita sudah membuat tuh di foldernya, lalu kita akan membuat ya migration. Jadi ini yang bakal kita buat, yaitu kita tulis ini di terminal, yaitu php artisan make model kategori. Kita akan membuat kategori dulu, dan min-m ini fungsinya untuk migration. Langsung saja, ini kita ketik php artisan make, hasilnya titik 2 model. Untuk membuat modelnya itu kita akan membuat kategori dulu, kategori, terus lanjut sini min-m untuk migrationnya. Nah, ini sudah jadi. Coba kita cek dulu di database untuk melihat migrationnya. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu di modelnya kita, nah ini sudah jadi juga untuk modelnya. Selanjutnya kita akan membuat yaitu tabelnya di migration. Jadi kita membuat tabel ini untuk nyambungkan ke database. Kita akan membuat yaitu dua tabel, yaitu tentang namanya sama manfaat. Langsung kita tulis aja sini. Ini $, tabel, strip, tanda panah. Ini menggunakan string ya. Lalu tanda kurung, titik 1, name. Sini di ujungnya harus kasih titik koma, kalau enggak ya dia bakal merah. Lanjut ke tabel kedua, yaitu tabel string. Ini bakal ditulisnya teks ya, dengan ininya teks. Lalu ininya manfaat. Nah, ini sudah jadi tabelnya, tapi kita harus migrate dulu ke database, yaitu dengan menuliskan dengan sebelum itu kita membuat variable dulu di model kategori. Sini yaitu di model kategori kita membuat variable, yaitu protected. Ini sini tulis $variable sama dengan kurung kotak. Yang tadi kita tulis di migration ini, yang di kategori kita tulis di sini, yaitu name sama ini ketik lagi manfaat ya. Manfaat, dan ujungnya diakhiri dengan titik koma. Dan selanjutnya yaitu membuat untuk si migration ini masuk ke database ya. Yang ini akan dimasukkan ke database. Kita harus ketik di terminal ini lagi php artisan serve ini migrate, salah. Migrate untuk menyambungkan si ini dimasukkan ke database. Lanjut aja langsung migrate. Nah, ini sudah masuk ya, sudah nyambung ke database. Oke, lanjut lagi ke langkah ketiga. Sini kita bakal membuat
si halaman loginnya dan eh, sebuah usernya. Nah, kita harus menulis ini composer require filament ya petik sus 5.0. Ini yang kalau kita tulis di terminal lagi. Ini tulis composer require sini tulis filament slash lagi filament. Oke, tidak ada tipe filament sini tik 2 shift 6 terus ini 5.0.2. Nah, ini ya guys, komposer ini untuk membuat halaman loginnya ya. Menunggu. Sorry, error. Oke, kita copy aja di sini. Nah, ini sudah jadi ya guys, ya ininya untuk halaman loginnya. Lanjut aja, kita untuk menginstal admin panel ini. Lalu kita ambil copy. Aduh, nunggu dulu ya. Tadi error, kita typo aja nih, typo sedikit. Sini kita nggak ada titik duanya, yang kedua baru ada ya. Ini tadi typo nggak teliti soalnya saya kurang teliti. Ya, tunggu dulu, agak sedikit nge-lag ya guys sinyalnya. Oke, ini sebentar lagi jadi. Ini lama banget ya guys, nge-lag banget sinyalnya, padahal penuh. Mungkin gara-gara hujan ya jadinya agak nge-lag ya, sorry ya, jadi agak lama. Ini menunggu install panelnya ya, dokumen si halaman loginnya itu. Ntar banget nih, bentar lagi. Nah, bentar lagi selesai nih. Eh, Lama ya, lumayan sih lah, lama banget ini gara-gara jaringannya nge-lag. Oke, ini bentar lagi udah kelihatan nih, bentar lagi selesai. Nah, sini kita sudah ngetik ya PHP Artisan Filament Install Panel. Ini untuk install panelnya. Sini ada what is the panel ID. Ini kan kita pakai admin, jadi kita langsung enter aja. Nah, sini kita mau disambungin ke GitHub atau enggak ya, terserah kalian itu mau disambungin. Kalau saya pribadi enggak dulu. Ini kita tulis no dan enter. Nah, what no. Lanjut lagi kita ke coba kita cek dulu ya. Kita cek di Laravel-nya. Start, yaitu admin login 10. Nah, ini sudah jadi halaman login yang tadi diinstal. Ya, kita berarti di sini tinggal ngisi di emailnya dulu, tapi kita belum buat, jadi kita isi dulu di terminal tadi, itu dengan mengetik itu ini PHP Artisan Make Filament main user. Kita sini ketik PHP arti, aduh baget, ini no aduh, ini PHP Artisan Make titik 2
filament min user. Nah ini nih. Nah, lanjut. Nah di sini kita ngisi nama kita, yaitu untuk nama di dashboardnya. Nama saya Imran, yaitu ini tergantung kalian mau ngisinya apa ya. Saya ngisinya di sini Imran, dan kita membuat emailnya Imran email.com. Ya. Nah di sini password ini kita ngisi, tapi di sini tuh nggak kelihatan gitu passwordnya, jadi kalian ya harus ingat lah. Jadi kalau di sini kayak kita kasih simpel aja 1234 1234, langsung enter aja. Nah ini sudah jadi di ininya akunnya. Kita buka lagi, ini kita isi yang tadi kita buat, Imran gmail.com. Nah tadi ini kata sandi yang tadi kalian buat atau yang saya buat juga. 2 3 4. Oke, kita cek dulu apakah error atau enggak. Nah ini udah jadi nih halaman dashboard untuk usernya dan adminnya. Nah mungkin ini masih kosongan ya, belum diisi apa-apa. Nah ini udah bagus lah menurut saya. Dan nih tadi yang nama tadi ini masuk ke sini nih, itu Imran nama saya. Dan ini baru halaman dashboard untuk user dan adminnya. Mungkin kita akan lanjut membuat CRUD-nya di video selanjutnya. Maybe terima kasih untuk kalian. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan lagi CRUD yang kemarin. Langsung saja, di sini kita akan membuat sebuah kategori. Dan sebelum itu kita buka dulu si ininya, Laravelnya ke dashboard dulu ya, biar lebih cepat untuk melihat hasilnya. Nah kita sekarang buat resource kategori. Dan ini adalah komennya, yaitu php artisan make filament min resource kategori min sama generate. Ini kita copy aja langsung dan masukin ke terminal untuk lanjutin yang kemarin. Dan kalau ini kita buka folder yang kemarin ya, yang kemarin kita buah, berarti kita lanjutin lagi di folder buah. Kita buka terminal. Nah habis itu kita di sini enter aja. Ini ya, kalau ada kata kayak gini kita enter aja. Nah sini kita milih no dan enter. Nah udah ya, kita cek dulu sebentar. Kita akan cek di filament resource, ke folder filament ini yang di atas. Terus nah ini udah keluar ya, resource udah keluar. Ini yang tadi kita buat filenya. Habis itu kita cek dulu di Laravelnya apakah sudah keluar. Nah ini yang tadi kita buat folder apa kategorinya. Nah ini sudah muncul, tapi ini belum bisa digunakan ya. Jadi kita kembali lagi dan kita akan merubah si icon ini, diubah menjadi folder. Kita kesini dulu nih, di kategori resort yang ada di filament ada protected status ini, kita ubah si hero iconnya dari yang outline rectangle stack jadi folder. Ini kita hapus sampai F. Nah di sini kita ubah jadi folder. Apakah di sini akan berubah si ininya, ikonnya?
Nah, berubah ya jadi folder untuk yang tadi yang kategorinya. Lanjut kita akan coding lagi. Nah, ini sama kan ya kayak gini. Habis itu lanjut ke tar. Hmm. Lanjut ke reduce staff rate. Jadi kita itu ngisi si create yang ada di resource kategori itu diisi ya. Sama yang di editnya juga. Kita langsung saja sini ambil. Kita buka yaitu kategori resource pages create kategori. Berarti kita ke sini ke page langsung ke create. Nah, ini kita enter aja di sini isinya. Nah, ini untuk agar si kategori yang tadi itu bisa diisi, dan yang diedit juga sama. Kita ambil sini lalu kita isi di edit yang di bawahnya file create ini. Kita isi sini saja. Sama ini juga biar agar si edit yang ada di kategori itu bisa diubah, bisa dijalankan. Setelah itu kita akan menguji coba create-nya. Langsung aja kita refresh dulu. Nah, ini kalau kita mau nyoba chat sini nih, new kategori, pencet. Nah, ini kita kasih nama misalnya kita bikin kategori, kan tadi kita kan buah, berarti sini kalau saya ngisinya sekarang itu berry aja, berry double R. Ini kita isinya sesuka kalian aja. Ini kita yang gampang-gampang aja. Nah, habis itu kalau sudah kayak gini, kita ini pencet create ini. Chat, tunggu dulu. Duh, sorry. Error. Sorry ya, error ya. Tunggu dulu, bentar. Lah, lama banget nih. Error. Jadi teman-teman, tadi kita ada error aduh, ada error pas kita membuat si create ini. Kita ada error di variable-nya ya, variable yang di model. Jadi kemarin kesalahannya ada di sini. Tadi tuh ada di sini ya, salahnya nih. Ya kalian samain aja kalau kalian buat ini di kayak gini. Soalnya tadi errornya di sini nih. Terus saya tadi sudah ubah, makanya agak lama ya kalian menunggu. Sorry ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalian kalau bikin tuh udah kayak gini. Jadi ini kategorinya dan ini fungsi editnya yang tadi dibuat. Jika kalian edit, nah bisa diubah ya ini untuk edit. Jadi kita nggak usah, kita skip aja. Nah, ini tadi kategorinya, dan sekarang kita akan membuat sebentar. Ini udah ya, ini udah tadi itu coding kategori sudah. Jadi kita kita akan membuat model dan migration postnya.
Jadi kita akan membuat folder lagi. Sini kita akan make model. Kita akan isi di sini. Nah, di sini PHP Artisan Make Model Post min m. Ini untuk membuat model post di model sama bikin migration lagi. Ini enter aja. Nah, habis itu kita akan mengisi si migrationnya dengan seperti ini ya. Ada kategori ID, image, title, dan konten. Ini kita copy aja, langsung ambil ininya. Kita buka tabel migrationnya. Nah, ini yang baru tadi ya dibikin. Di bawahnya kategori ada create post. Sini kita langsung aja copy. Nah, ini tadi di websitenya kategori ID, image, title, sama konten. Habis itu kita akan menambahkan mass assignment lagi di model postnya. Jadi ini yang kayak tadi ya, yang tadi error kan tadi di sini. Kita ambil aja sini, copy. Kita cari model postnya. Nah, ini model postnya. Sini kita ini aja lah, langsung kayak ini aja, nggak usah yang tadi. Dan habis itu konfirmasi relationship has many, dan kita akan menambahkan si public function return has many ini di bawah model tadi. Sini kita turn. Nah, public function has many kita ambil, kita taruh di sini aja. Nah, ini has many yang tadi ya. Itu kita akan perubahannya itu dari yang belongs to jadi has many. Dan habis itu kita akan apa nih, konfigurasi ke belongs to. Jadi kita akan mengubah si itunya menjadi belongs to si yang has many nya tadi ya. Ini berubah menjadi belongs kayaknya gede tuh. Nah, akan berubah kayak gini. Gimana nih model post PHP? Oh ya ya, sorry, ini akan diambil copy. Kategori ya, sebentar. Oh, yang tadi has many itu ditaruhnya di kategori. Sorry teman-teman, nggak lihat soalnya, sorry. Ini tadi di kategori. Nah, di sini kita ngisinya, sorry. Ini yang tadi sudah, yang di model udah. So kita akan migrate lagi ke database. Kita isi sini PHP Artisan migrate. Nah, ini udah ya, udah masuk ke database. Kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Itu untuk membuat filament resource post generate lagi ya. Kita ambil aja sini, kita isi sini, enter aja langsung filamentnya. Nah, kita sini enter, sini kita isi no, enter aja langsung. Dan kalau sudah, kita ada ini lagi, folder baru lagi di filament ini. Nah, lebih sedikit tadi kan ada kategori yang salah jadi resource dong di filamennya. Nah, itu kan kalau sudah, kita akan cek si Laravelnya apakah sudah ada. Harusnya di sini sudah ada si folder postnya. Kita refresh dulu. Nah, sudah muncul ini. Habis itu kita akan mengubah si icon ini menjadi icon new paper.
dari yang ini langsung newspaper. Kita akan membuka ini, buka. Nah, kita akan buka non si post ini. Nah, post resort ini kita akan buka. Nah, yang sini kita akan mengubah jadi newspaper. Nah, ini ya. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah berubah ikonnya jadi newspaper. Tadinya folder. Habis itu kita akan melanjutkan untuk mengubah redirect URL-nya. Kita akan membuat yaitu di page, di post result, di page, terus create post ya. Kita ambil aja ini di page, klik page. Terus kita isi aja langsung. Terus itu di sini di edit juga kita akan mengisi juga. Kita ambil dulu rapikan dulu di tab. Nah, kalau sudah, nah ini sudah ya diedit juga sudah. Habis itu kita akan buat update form ini di post form, skema post form. Buka yang ini bawahnya page. Nah, yang ini kita akan ubah dari yang semulanya begini, diubah di use-nya, itu yang di filament sininya nih. Di select sama di editornya dirubah sama yang di sininya nih, select kategori ID-nya baris ininya. Terus lalu kita ambil saja. Oke, kita buka di mana nih? Schemas post form. Ini kontak blok dulu, copy. Itu kita cek ya, apakah sudah bisa dibuat si postnya. Kita refresh dulu. Nah, kita coba ya di new post ini, klik dulu, loading. Nah, ini sudah jadi si halamannya, tapi belum tahu nih. Kita bisa masang image juga. Kita akan masang untuk bebas ya, ini kita ambilnya saja. Ini cuma buat coba-coba. Buahnya itu semangka aja, semangka, kategorinya buah. Di sini kontennya bebas, kalian mengisi apa. Contoh sini manis dan segar. Nah, sini kita create. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah jadi. Ini bakal jadinya kayak gini nih. Ini di tengah semangka, tapi si kontennya nggak kelihatan ya. Jadi kita akan menyembunyikan si kategori ID ini. Kita akan lanjut untuk menyembunyikannya, yaitu dengan cara kita akan mengupdate table postnya ya, dari table post table. Jadi kita ambil aja table post table, kita cari tables ini. Nah, sini ya, di add lagi di filament, kita langsung blok aja dulu sini, blok Ctrl V. Coba kita lihat hasilnya apakah sudah hilang si ininya. Nah, sudah hilang kan kategorinya, udah nggak nomor lagi, jadi kategorinya sudah huruf ya, jadi buah tadi. Habis itu ada lagi kah? Oh, sudah. Oke, mungkin ini saja dari pembuatan CROD menggunakan filament. Mungkin dari sini, walaupun saya masih kaku ya, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ini saja
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.